Assalamualaikum siswa hebat para calon usahawan. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Sering dengar istilah bisnis yang asing di telinga kalian? Dari rencana usaha, startup bisnis, model bisnis, dan lain-lain. Tenang saja. Kalian tidak sendirian. Di video kali ini, kita belajar bersama menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Biar kamu enggak bingung lagi. Yuk, siapkan catatanmu dan mari kita mulai petualangan kita di dunia wirausaha. Banyaknya istilah kewirausahaan yang diambil dari bahasa asing terutama bahasa Inggris dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia seringkali membuat kita bingung. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia bisnis global yang begitu pesat, terutama dengan munculnya startup dan teknologi baru. Istilah-istilah seperti design thinking, business model, menjadi kosakata sehari-hari bagi para pelaku bisnis. Adopsi istilah-istilah ini bukan tanpa alasan. Kadang, tidak ada padanan kata yang benar-benar pas dalam bahasa Indonesia untuk menjelaskan konsep-konsep baru ini secara ringkas. Misalnya, istilah growth hacking yang merujuk pada strategi pemasaran unik dan cepat untuk pertumbuhan perusahaan. Menerjemahkannya secara harfiah akan sangat panjang dan kurang efektif. Oleh karena itu, menggunakan istilah aslinya menjadi pilihan praktis. Menguasai istilah-istilah ini sangat penting, karena ini adalah bahasa yang umum digunakan dalam dunia bisnis modern. Dengan memahami dan menggunakannya secara tepat, kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan investor, mitra, atau sesama wirausahawan dari berbagai negara. Ini juga menunjukkan bahwa kita selalu mengikuti perkembangan tren dan ilmu bisnis terbaru. Berikut ini beberapa kata dan gabungan kata seperti inovasi, kriteria, kualifikasi, rencana usaha, usaha rintisan, konten, sengketa, klaim, diskualifikasi, dan portal. Sebagian besar kata-kata tersebut berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu innovation, kriteria, qualification, business plan, startup business, content, claim, dan disqualification. Kata, kualifikasi, dan diskualifikasi sebenarnya kosakata yang khusus digunakan dalam pertandingan olahraga. Perhatikan makna kata, kualifikasi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berikut ini. Dari sekian makna yang tersedia, maka makna yang paling tepat dengan teks adalah makna nomor 4. Akan tetapi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Peserta Didik Indonesia disingkat fiksi bukanlah pertandingan olahraga, melainkan pertandingan atau perlombaan rintisan usaha. Tepatkah penggunaan istilah tersebut? Pak Guru mengajak siswa semua membandingkan dengan kata kriteria di dalam KBBI. Kata kriteria bermakna ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Alih-alih menggunakan kata kualifikasi, panitia fiksi lebih tepat menggunakan kata kriteria. Selanjutnya, cermati makna kata diskualifikasi. Di dalam KBBI kata diskualifikasi bermakna larangan turut bertanding bagi seseorang atau sebuah regu karena melanggar peraturan pertandingan. Karena itu, pilihan kata diskualifikasi pada teks dapat diganti sebagai berikut. Panitia berhak menggugurkan produk atau jasa jika. Dan seterusnya. Kalian harus peka terhadap penggunaan kata-kata khusus di dalam teks, baik yang baru kalian dengar atau ketahui maupun yang baru digunakan karena terkait peristiwa atau fenomena tertentu. Contohnya, pada saat pandemi corona, COVID-19, yang terjadi pada tahun 2020, kalian mengetahui banyak kosakata baru yang diserap dari bahasa asing. Demikian pula dalam bidang bisnis berbasis digital yang saat ini berkembang memunculkan istilah startup bisnis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi usaha rintisan, atau bisnis rintisan. Cara efektif mengetahui arti atau makna kata-kata baru adalah dengan mengeceknya di dalam kamus resmi atau kamus istilah yang diperbarui secara berkala seperti KBBI Daring. Mari ikuti Pak Guru.
Kata pertama yaitu inovasi. Di sini kata inovasi memiliki 3 arti. Pertama, pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan. Kedua, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, atau alat. Ketiga, unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Perhatikan contoh kata inovasi ini dalam kalimat berikut. Inovasi datang dari mahasiswa Universitas Brawijaya, mahasiswa merancang lampu abadi yang tidak memerlukan sumber daya listrik karena menggunakan bakteri untuk memancarkan cahaya. Kata kedua yaitu kriteria yang berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Contoh dalam kalimat. Berani mengambil resiko adalah salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berwirausaha. Kata ketiga. Klaim. Dalam KBBI klaim artinya 1. Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak, memiliki atau mempunyai, atas sesuatu. 2. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Contoh kata klaim dalam kalimat. BYD mengklaim sebagai perusahaan mobil listrik yang paling banyak dibeli, khususnya di Indonesia. Kata berikutnya yaitu sengketa. Dalam kamus memiliki 3 arti. 1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 2. Pertikaian, perselisihan. 3. Perkara, dalam pengadilan. Cermati contoh kata sengketa ini dalam kalimat berikut. Uni Eropa bersengketa dengan Indonesia di WTO karena menghalangi ekspor biji nikel ke negara-negara anggota Uni Eropa, yang bergantung pada nikel untuk industri baja nirkarat dan manufaktur lainnya. Kata kelima yang kita cari artinya yaitu portal. Portal memiliki 6 arti. Tapi, jika mengacu kepada kewirausahaan, maka arti yang tepat yaitu nomor 5 situs web yang menyediakan tautan dan 6 tempat penjualan. Contoh dalam kalimat. Portal penjualan online, atau yang lebih dikenal sebagai marketplace online, adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli secara daring. Berikutnya kata originalitas. Kata ini tidak ada ditemukan dalam kamus. Kata selanjutnya yaitu finalis yang maknanya orang atau tim yang mengikuti final tentang perlombaan. Contoh dalam kalimat. Finalis yang dinyatakan lolos dalam fiksi 2020 tidak dapat digantikan oleh siswa lain. Kata terakhir yaitu kategori. Di sini memiliki 3 arti. Jika dikaitkan dengan makna yang umum maka arti yang tepat ialah nomor 1. Bagian dari sistem klasifikasi, golongan, jenis pangkat, dan sebagainya. Adapun arti nomor 2 berkaitan dengan ilmu bahasa, sedangkan arti ketiga berkaitan dengan klasifikasi tanah. Contoh dalam kalimat. Peserta wirausaha pelajar umumnya terbagi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan dan tingkat pengalaman. Beberapa kategori umum meliputi siswa pemula, siswa berkembang, dan siswa berpengalaman. Ada juga istilah-istilah kewirausahaan dari bahasa Inggris. Di sini Pak Guru jelaskan padanannya dalam bahasa Indonesia beserta contoh kalimatnya. Matching tools padanannya menjadi alat pencocokan atau perangkat yang sesuai. Design thinking menjadi rancangan pemikiran. Lean startup padanannya menjadi metode pengembangan sesuai target konsumen. Metodologi menjadi metode. Bisnis model padanannya dalam bahasa Indonesia menjadi model bisnis. Mari kita cermati bersama istilah-istilah tersebut dalam contoh kalimat berikut ini. Untuk usaha online, beberapa perangkat yang sesuai dan penting meliputi laptop atau komputer, ponsel pintar, koneksi internet yang stabil, dan aplikasi bisnis yang relevan. Dengan banyaknya sampah di Indonesia, kami berpikir dan merancang sebuah produk yang bersumber dari sampah daur ulang yang bisa dijadikan produk baru yang lebih inovatif dan bisa dijual. Dropbox adalah contoh sukses penerapan metode pengembangan sesuai target konsumen melalui video demo yang menarik perhatian banyak pengguna potensial. Beberapa metode yang populer berjualan online, antara lain melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia,
serta WhatsApp bisnis. Anak muda cenderung tertarik pada model bisnis yang fleksibel, inovatif, dan berpotensi memberikan keuntungan cepat. Siswa hebat! Kita semua sudah mempelajari dan memahami kosakata baru yang digunakan dalam teks kewirausahaan. Pak Guru juga sudah menjelaskan artinya sekaligus memberikan contoh dalam kalimat. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa